Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Amalia Hidayanti dengan NPM 210430101171 dari kelas Agama Islam B230. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Berikut adalah table of content yang berisikan pendahuluan, pengertian, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan membahas tentang alasan diperlukannya pendidikan multikultural. Pengertian membahas tentang pengertian pendidikan, pengertian multikultural, serta pengertian pendidikan multikultural. Yang ketiga yaitu pembahasan membahas tentang pedoman pendidikan multikultural, serta keterkaitan antara pendidikan Islamiyah dengan pendidikan multikultural. Selanjutnya yaitu penutup yang berisikan kesimpulan. Berikut adalah pendahuluan. Pemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan budaya, serta agama. Multikultural pun sudah tidak asing terdengar oleh masyarakat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Multikultural dapat terjadi di suatu tempat dikarenakan tempat tersebut terdapat banyak budaya serta adat istiadat yang diserap. Tetapi, multikultural bukan penghambat suatu negara untuk berkembang. Dengan multikultural, negara tersebut akan memiliki banyak corak dan warna, sehingga banyak masyarakat heterogen ataupun kemajemukan di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian. Pengertian di sini ada dua. Yang pertama adalah pengertian pendidikan, dan yang kedua pengertian multikultural. Saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan yaitu secara universal adalah kegiatan yang dilaksanakan di dalam suatu ruangan ataupun kelas dengan cara konvensional yang di dalamnya terdapat pembimbing ataupun pengampu dengan anak didiknya, serta dilaksanakan dengan cara komunikasi dua arah. Tetapi jika ditelaah terlebih lagi, pengertian pendidikan tak sebatas itu saja, melainkan lebih luas daripada hal tersebut. Jadi pendidikan juga terdapat pendidikan formal dan pendidikan non-formal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu pengertian multikultural. Pengertian multikultural sendiri yaitu perbedaan kebudayaan yang abstrak, tetapi masih dalam satu tempat yang sama, dan mencakup kebudayaan-kebudayaan kecil yang nantinya kebudayaan kecil tersebut bersatu padu menjadi kebudayaan besar dan abstrak. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural yaitu proses pengembangan karakter, ilmu, serta budaya yang tetap menghargai pluralitas dan kemajemukan dalam masyarakat sebagai dampak akan keanekaragaman budaya, suku, dan agama. Dan perbedaan ini didasarkan pada nilai-nilai demokratis. Selanjutnya yaitu pedoman pendidikan multikultural. Yang pertama, metode pembelajaran untuk pendidikan multikultural hendaknya terbuka dan berpikiran luas. Dua, pendidikan harus mencakup metode pengajaran dan pembelajaran yang interaktif untuk pemahaman peserta didik. Tiga, metode pembelajaran di masing-masing kelas hendaknya harus mengeksplanasi dan mendeskripsikan pengalaman dan pengetahuan dari masing-masing peserta didik ataupun pembelajar. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara pendidikan Islamiyah dengan pendidikan multikultural. Keterkaitan antara pendidikan Islamiyah yang majemuk dan pendidikan multikultural ditunjukkan pada keanekaragaman budayanya, yang merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan. Kita hidup dalam budaya yang beragam dan merupakan bagian dari proses multidimensi aktif ataupun pasif. Itu meresap dan terlibat dalam semua bidang kehidupan kita, terutama dalam kaitannya dengan kepercayaan. Pluralisme dari agama-agama dapat dilihat dan dianut dalam mengejar idealisme agama, yang tidak dianggap sebagai malapetaka, tetapi sebagai memberi ruang untuk bekerja sama dalam menciptakan sinergi. Agama Islam mengajarkan kita tak hanya mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan baru yang belum kita ketahui, tapi lain daripada itu,
Juga untuk menyucikan jiwa yang harus diisi dan dikondisikan dengan nilai moral dan nilai-nilai yang baik agar mereka bisa hidup dengan pikiran yang baik serta jiwa yang baik, tenang, dan nyaman. Makna dari hidup sendiri adalah untuk melakukan kebaikan dan menebar kebaikan untuk sesama serta untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas yang pertama, Indonesia sebagai negara yang heterogen dan majemuk, serta terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, etnis, dan agama, serta budaya, dan banyak perbedaan yang lainnya. Implementasi dalam pendidikan multikultural juga cocok untuk diterapkan di masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia. Heterogenitas ataupun kemajemukan bisa menjadi faktor pendukung dalam penerapan pendidikan multikultural. Tetapi, di samping itu juga terdapat banyak sekali dampak negatif yang bisa menyebabkan masyarakat terpecah belah antara satu dengan yang lain. Karena itu, pendidikan multikultural wajib dan penting diterapkan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.